saya Uma Yastin. Salam kenal untuk yang baru pertama kali hadir di channel saya, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel saya. Nah, untuk di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya men-tracker my debt. My debt itu artinya hutang-hutang saya atau hutang-hutang di keluarga kami. Nah, hutang yang saya maksud di sini adalah cicilan-cicilan, termasuk KPR dan cicilan-cicilan yang lain. Nah, di sini di kalender yang saya tulis yang biasanya berwarna merah itu adalah bills yang di budget bulanan saya. Yang berwarna merah itu adalah bills yang isinya adalah cicilan, dan di sini di kalender saya mencatat kapan saya membayar cicilan-cicilan tersebut. Tetapi sebenarnya nggak sampai di sini saja. Saya punya tracker tersendiri supaya saya bisa fokus untuk segera melunasi dan melihat berapa progres kemajuan pelunasan hutang-hutang kami. Kecuali kalau KPR ya, kalau KPR itu kami baru setengah jalan karena tabelnya mungkin masih banyak sekali. Jadi saya hanya melihatnya melalui aplikasi bank gitu. Jadi melalui dari e-banking. Nah, untuk yang tidak ada e-bankingnya atau saya bayar secara cash, ini saya membuatkan my debt free journey atau saya membuat debt payment tracker. Kecuali kalau yang kartu kredit itu ya, karena sisa sedikit saya buatkan ini debt payment tracker. Nah, di sini saya jelaskan untuk yang masing-masing karena saya fokus untuk mau melunasi yang 3 ini yang bisa insya Allah dalam waktu singkat jika Allah mengizinkan. Nah, di sini saya tulis untuk yang misalkan cicilan yang pertama. Di situ ada debt name, artinya nama hutang. Saya tulis cicilan saja ya. Kemudian starting balance 15.840.000, artinya itu hutang saya. Kemudian minimum payment 1.320.000. Pertama kali dimulai hutang ini 23 Februari atau jatuh temponya ya. Kemudian saya goalsnya itu harus selesai Januari 2025 paling lambat. Nah, itu salah satu. Nah, ini ada 3 macam hutang di sini. Saya tulis jumlahnya. Nah, yang pertama, yang cicilan pertama itu sudah 3 kali bayar. Dengan bayar per bulannya 1.320.000, tapi karena di bulan 3 saya bayar 2 kali, jadi masih ada sisa 11.880.000 hutang saya. Nah, kebetulan ini kami dapat rezeki lagi sekitar 2.700.000 ya. Ini di video saya coba hitung kembali walaupun saya sudah hitung sebelumnya. Nah, ini akan saya gunakan untuk bayar di cicilan pertama karena jumlahnya yang lebih besar. Itu saya mau selesaikan dulu. Kenapa? Kalau ini selesai saya bisa menabung lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian kalau yang di cicilan yang lain itu masih ada 4 kali bayar dan juga 2 kali bayar. Itu saya tulis semua. Kenapa? Supaya saya bisa lihat, oh, progres saya masih ada sekian yang harus saya lunaskan. Oke, nah untuk ini 2.700.000 ya, saya bisa bayar cicilan yang pertama itu 2 kali. Jadi totalnya 2.640.000 dan uang yang saya punya adalah 2.700.000. Nah, hari ini juga saya akan ke tempat pembiayaan tersebut untuk membayar 2 kali cicilan. Oke, nah ini saya sudah sampai. Saya nggak merecord untuk perjalanan saya karena berbahaya ya, jadi karena saya sendiri gitu. Jadi saya sampai di tempat pembiayaan tersebut. Ini saya nggak merecord untuk prosesnya, mohon maaf. Saya hanya memperlihatkan bahwa saya membayar langsung di sini karena itu saya mau bayar 2 kali gitu ya. Karena kalau saya bayar di misalkan Indomaret atau Alfamart begitu, biasanya saya bedakan harinya, tapi nggak tahu ya kalau bisa dibayar sehari begitu langsung 2 kali ya. Kalau bisa ya tolong ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Jadi saya sudah bayar untuk cicilan yang keempat dan yang kelima. Sampai di rumah saya kembali menuliskan berapa yang telah saya lunasi dan sisa berapa hutang saya gitu
gitu ya. Jadi setelah saya membayar, itu saya akan, ini kan karena saya belum tuliskan sudah cicilan yang keberapa, itu saya tulis karena ini udah ada tiga lembar ya, artinya saya sudah bayar 3 kali. Nah selanjutnya yang 2 lembar ini adalah yang cicilan keempat dan juga cicilan kelima. Jadi saya akan menuliskan untuk yang keempat di tanggal 3 bulan April ini saya telah membayar 1.320.000. Kemudian nanti saya akan, nah di situ tulisannya ya, untuk di kolom itu, di kolom date itu tanggalnya, kapan saya membayar, kemudian repayment amount, berapa yang saya bayar, kemudian remaining balance itu sisa, berapa sisa utang saya ceritanya ya. Karena saya bayar 2 kali, jadi saya tulis langsung saja untuk di tanggal 3 bulan 4 untuk iuran yang keempat dan kelima. Ini sebenarnya jatuh temponya yang keempat itu bulan 5, yang kelima itu bulan 6 ya. Tapi karena saya sudah bayar lunas di bulan 4, jadi saya tulis tanggalnya sesuai dengan tanggal pembayaran. Jadi ini saya kurangi lagi dari 11.880.000 dikurang 1.320.000, sisa 10.560.000. Nah dikurangi lagi 1.320.000, jadi sisa 9.240.000 rupiah. Jadi hutang saya masih ada 9.240.000 rupiah. Nah, kenapa saya menulis seperti ini? Saya akan lebih semangat untuk segera melunasi hutang yang lebih mudah saya lunasi, dan juga bisa saja ini lebih banyak atau yang lebih tinggi bunganya begitu ya. Tapi saya tidak menghafal berapa bunganya untuk masing-masing cicilan ini, tetapi insya Allah mudah-mudahan dengan saya men-tracker gitu, saya lebih berusaha untuk atau lebih memprioritaskan ini yang 3 ini untuk segera saya lunaskan. Kenapa? Karena keluarga kami punya tujuan lagi yang sangat penting, yaitu kami akan doakan ya teman-teman, mudah-mudahan kami bisa mengupayakan untuk rumah di tempat kami tinggal sekarang, tempat kami bekerja sekarang, dikarenakan karena rumah kami yang satu kan kami nggak kerja di sana lagi, jadi kami kerja di sini, sehingga kami akan mengupayakan rumah untuk di sini karena sekiranya ini membutuhkan waktu yang lama. Paling tidak di hari tua nanti kalau memang nggak di sini gitu ya, apakah kami kembali ke kampungnya suami gitu ya, ini bisa menjadi aset gitu ya. Nah itulah teman-teman cara saya men-tracker hutang-hutang keluarga kami ya, supaya saya bisa lebih fokus dan ini bisa lebih saya diskusikan ke suami saya. Nah selanjutnya ternyata ini masih ada sisa dari 2.700.000 dikurang 2.640.000, masih ada sisa 60.000. Saya akan langsung untuk menabung sisa uang tersebut ya. Nah, di sini saya hanya nabung di Idul Fitri 50.000, kemudian di emergency itu 10.000. Nanti sebelum kita tutup budget, saya akan menghitung berapa semua apakah ada sisa budget, dan juga saya menghitung berapa yang saya tabung pada bulan Maret dan berapa yang keluar dari tabungan dari sinking fund tersebut. Jadi kita bisa lihat pada saat saya tutup budget atau evaluasi itu ya. Nah itu saja teman-teman cara saya untuk men-tracker hutang saya. Wassalamualaikum.